Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Nanang MRK. Kalau kita mendengar kata Asus Zen, pasti kita teringatnya Asus ZenBook, Asus ZenFone, atau Asus ZenScreen. Padahal Asus punya ekosistem networking yang serius mereka garap. Dan di depan saya ini sudah ada Asus Zen Wi-Fi. Dan ini adalah Asus Zen Wi-Fi XD4S. Saat video ini dibuat, Asus sedang banyak sekali promo untuk pembelian router-router milik mereka. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah. Asus Zen Wi-Fi XD4S ini adalah sebuah router mesh. Dia sudah Wi-Fi 6, jadi dia bisa mentransmisikan bandwidth dengan cukup besar. Ini bentuknya node kecil ya teman-teman, jadi kayak mini tower kecil gini. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang sedang mencari atau memiliki rumah atau mungkin tempat kopi, kafe yang pengen solusi simple untuk agar tempat-tempat Anda itu di setiap sudutnya memiliki Wi-Fi yang kencang, Pak. Dan untuk Asus Zen Wi-Fi XD4S ini, klaimnya Asus dia bisa coverage sampai dengan 557 meter persegi. Itu sangat cukup besar. Ketika kita membeli Asus Zen Wi-Fi XD4S ini, dia memberikan 3 paket router mesh seperti ini. Dan kelengkapannya sebagai berikut. Untuk bentuknya sendiri, Asus Zen Wi-Fi XD4S ini dia kecil sekali, bobotnya juga sangat kecil sekali. Warnanya hitam, elegan sekali, ada tulisannya Asus di sini. Di bagian bawah, ini dia memiliki 2 buah Ethernet port ya. Yang pertama untuk WAN atau LAN, yang kedua untuk LAN. Kemudian di sini ada tombol reset dan juga UPS buttonnya. Selain kita bisa instalasi di meja seperti ini, Asus Zen Wi-Fi XD4S ini juga bisa kita tempelkan di tembok teman-teman. Karena dia sudah ada untuk hooknya. Dan seperti halnya router-router Asus yang lain, konfigurasinya akan sangat mudah. Nanti teman-teman akan melihat dan performanya seperti apa nanti akan kita coba. Dan Asus Zen Wi-Fi XD4S ini memiliki spesifikasi Wi-Fi 6 802.11ax. Selain itu dia support IP versi 4 dan support IP versi 6. Selain itu antenanya 2x2 MIMO atau multiple input, multiple output. Untuk sebuah router sekecil ini dia sudah MIMO. Itu fitur wajib sih tapi. Untuk memorinya dia 128 MB, untuk RAM-nya dia di 256 MB. Dan untuk poweringnya dia sangat kecil sekali teman-teman. Dia di 12 volt 1,5 ampere saja. Dan langsung saja kita akan coba performa dan cara penggunaan dari Asus Zen Wi-Fi XD4S ini. Gas! Oke, sekarang kita akan coba instalasi untuk router Asus Zen Wi-Fi XD4S nya ya teman-teman. Pertama kita akan instalasi main routernya dulu. Untuk memilih main routernya dari ketiga paket ini, sebenarnya Anda pilih terserah ya Pak. Jadi Anda mau pilih yang mana bebas ya. Misalkan saya pilih yang ini, yang kanan. Ini saya singkirkan dulu. Ini untuk mesh-nya. Jadi mesh itu adalah kita punya satu Wi-Fi, kemudian rumah kita terlalu besar untuk satu buah router. Kita pengen semua SSID-nya sama. Nah, kita bisa pakai router Asus Zen Wi-Fi XD4S ini. Pertama kita akan instalasi main routernya dulu. Jadi kita colokkan dulu kabel Ethernet dari router ISP. Pastikan router ISP-nya Ethernet-nya menyala ya Pak ya. Jadi dari router ISP ini kita kasih kabelan yang sudah ada dalam paket pembeliannya. Kemudian kita tancapkan ke WAN atau LAN ini. Kalau misalkan untuk main router, Anda bisa pakai yang WAN or LAN. Kita masukkan. Setelah itu kita tinggal tancapkan untuk powernya, Pak. Oke, sudah. Nanti dia akan menyala LED hijau seperti ini. Dan kita tunggu sampai dia siap untuk kita konfigurasi. Untuk konfigurasinya, teman-teman bisa pakai aplikasi yang namanya Asus Router. Ini bisa teman-teman download di Play Store atau di App Store ya. Dan ini saya sudah mendownload aplikasi Asus Router. Kita tinggal buka seperti ini. Kemudian agree. Oke, nanti dia akan terbuka Asus Router. Welcome. Nah, ini ada 2 tab. Yang pertama ada setup, yang kedua ada manage ya. Kalau misalkan router baru seperti ini, kita pilih yang setup a new router saja. Nah, ini ada beberapa series dari routernya Asus, ada RT series, ada Asus Zen Wi-Fi series, kemudian ada Lyra series. Dan karena ini Asus Zen Wi-Fi series, jadi kita pilih yang tab nomor 2, Asus Zen series. Kita oke. Kemudian saat aplikasi digunakan, izinkan. Kita tinggal izinkan semuanya. Kemudian kita klik enable Wi-Fi. Kita nyalakan Wi-Fi di perangkat kita. Dia akan melakukan scanning secara otomatis ya Pak ya. Ini dia terdeteksi ada Zen Wi-Fi XD4S. Cara untuk menyambungkan paling mudah, kita bisa menggunakan enable camera and scan seperti ini. Kemudian kita masukkan izinnya dan nanti dia akan membuka kamera seperti ini Pak. Kita tinggal scan aja QR code atau barcode yang ada di bawah router Asusnya seperti ini. Nah,
nanti dia akan otomatis connect to this Wi-Fi network seperti ini. Kita oke. Dia akan terkoneksi secara otomatis ponsel kita ke SSID atau ke nama Wi-Fi dari Asus Zen Wi-Fi XD4S ini, Pak. Dan kita tunggu saja. Oke, setelah sudah, maka akan ada tulisannya Zen Wi-Fi XD4S ini ya, Pak ya. Kita get started saja. Kita tunggu. Dia akan otomatis untuk mendeteksi internet apakah benar-benar mengalir ke router Asus Zen Wi-Fi XD4S ini, Pak. Nah, kemudian di sini ada sistem setup, the special requirement for your ISP. Kita next saja. Kemudian ini kita mau mengkonfigurasi nama Wi-Fi-nya atau SSID-nya itu apa dan passwordnya itu apa, Pak? Misalkan di sini saya akan namai Asus XD4S seperti ini. Kemudian Wi-Fi network passwordnya misalkan Nanang MRK biasa seperti ini. Nah, untuk spare 2,4 GHz atau 5 GHz nya ini adalah kalau misalkan nama Wi-Fi-nya mau dibedakan antara yang 2,4 frekuensi 2,4 ya, yang 100 Mbps ke bawah, atau yang 5 GHz kita pisahkan. Kalau saya sih suka yang digabung aja ya, Pak ya. Jadi nanti biar menunjukkan sepintar apa router ini untuk memilah-milah perangkat mana yang 5 GHz, perangkat mana yang 2,4 GHz gitu. Nah, di sini kita next. Kemudian ini untuk login passwordnya, username-nya admin, passwordnya pun sama harusnya, admin ya. Kita tinggal apply saja. Kalau mau diganti silahkan. Ini dia otomatis mengkonfigurasi. Oke. Ini sudah ya, Pak ya, sudah terkonfigurasi dan ini dia sedang melakukan network optimization. Ini seperti ciri khas router-router Asus pada umumnya. Jadi dia otomatis melakukan network optimization ya, Pak ya. Dia men-scanning di sekitar dia frekuensinya berapa aja, nanti dia akan disesuaikan dengan medan yang ada di tempat kita. Dan ini otomatis HP saya langsung tersambung ke Wi-Fi-nya Asus XD4S. Ini kita tunggu sampai network optimization-nya selesai dan kita lihat fitur dan menunya seperti apa ya, Pak ya. Oke, ini sudah selesai melakukan network optimization ya, Pak ya. Dan di sini sudah terlihat Wi-Fi name-nya Asus XD4S. Kemudian passwordnya Nanang MRK dan good connection katanya. Kita coba finish. Dan ini adalah UI-nya atau halaman dashboard dari app Asus Zen Wi-Fi-nya. Ini berbeda dengan RT series, berbeda dengan TUF dan ROG ya. Setiap series dia memiliki tampilan yang berbeda-beda atau web UI yang berbeda-beda. Nah, ini teman-teman bisa aktifkan remote connection dengan klik enable kalau misalkan mau untuk bisa melakukan konfigurasi di luar jaringan ya, Pak ya. Jadi dia semacam cloud-nya begitulah. Tapi di sini saya tidak mau mengaktifkan sekarang. Saya mau lihat dulu UI-nya seperti apa. Ini line IP-nya 50.1, nama Wi-Fi-nya seperti demikian dan ini ada real time traffic-nya bisa kita pantau di sini. Dan perangkat apa saja yang terhubung di sini juga bisa terlihat ya, Pak ya. Untuk fitur-fiturnya ada di tab bagian setting ini. Ada AI Mesh, AI Protection, seperti khas Asus yang lain ya, Pak ya. Kemudian di sini ada QoS, ada Parental Control, VPN Client, dan lain macam sebagainya. Dan di sini juga ada diagnostik untuk melakukan diagnosa apabila nanti jaringannya ada masalah ya, Pak ya. Di sini kita coba dulu speed test. Kita dapat speed test berapa? Di sini saya pakai ISP dari IndiHome dengan kecepatan 200 Mbps ya, Pak ya. Kita coba lihat, kita tersambung ke Asus Wi-Fi 6 ya. Teman-teman lihat ada logonya 6, jadi dia menggunakan Wi-Fi 6. Kalau kita buka kecepatan sambungannya dia bisa sampai 1200 Mbps ya. Kita coba speed test. Di sini terbaca PT Telekomunikasi Indonesia. Kita mulai. Dan teman-teman bisa lihat dia bisa mentransmisikan sampai dengan 143 Mbps untuk downloadnya dan untuk uploadnya dia di bawah 100 Mbps ya, Pak ya. Pingnya 7 milisecond dan jitternya di 1 milisecond. Oke, sekarang kita akan coba speed test lokal menggunakan library speed test ya, Pak ya. Kita akan start. Ya, ini dia downloadnya drop di 269 dan untuk uploadnya dia malah naik 300 lebih Mbps. Intinya kalau misalkan kita punya bandwidth 200 Mbps aman lah, bisa ditransmisikan oleh si Asus router Zen Wi-Fi XD4S ini. Sekarang kita akan coba menambahkan mesh. Caranya gimana? Oke, sekarang kita akan coba menambahkan node-nya ya, atau perangkat mesh baru untuk kita tempatkan ke area-area di rumah kita atau di tempat yang mau kita instalasi yang tidak ada sinyal Wi-Fi-nya.
Dan ini main routernya sudah. Sekarang kita akan instalasi node-nya. Cara instalasi node-nya gampang sekali. Jadi kita tinggal masukkan powernya. Nanti LED indikatornya akan menyala hijau ya teman-teman. Kita tinggal tunggu dia booting. Nah, ketika dia sudah booting dengan sempurna, biasanya akan keluar SSID nama WiFi seperti ini, Asus C82G. Ini adalah SSID dari router Asus yang kedua ya. Dari router Asus Zen WiFi XD4S-nya. Kita taruh aja. Kita tambahkan add AI mesh node. Tunggu saja nanti sampai muncul perangkatnya dan tinggal pilih perangkat yang muncul, Pak. Kalau misalkan dia sudah terpairing, nanti dia akan otomatis tertambahkan di bagian sini nih, Pak nih. Di bagian tengah sini. Nanti akan ada Zen WiFi XD4S yang baru dan LED indikatornya berubah menjadi biru seperti ini. Ini menandakan ada internet yang mengalir di router yang kedua ini. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mau gunakan node yang ketiga, caranya hampir sama atau sama persis bahkan ya. Ini kita bisa cek bahwa HP saya tersambung ke Zen WiFi XD4S yang ini, yang main routernya ya Pak ya. Nah, kita coba lihat kalau misalkan mesh-nya sudah berhasil work, nanti SSID-nya akan menghilang dan hanya akan ada satu SSID saja, yaitu Asus XD4S. Seperti ini sudah online. Grid. Ini kita bisa melakukan kontrol dari sini. Kita bisa melihat seperti apa kekuatannya, berapa dB. Nanti kita bisa cek langsung dari aplikasi Asus routernya. Sekarang kita akan uji coba untuk mesh-nya ya. Ini saya akan tempatkan di blank spot di rumah ini. Jadi rumah ini panjangnya 40 meter, kemudian lebarnya sekitar 10 meter. Jadi sekitar 400 meter persegi ya Pak. Kita akan coba cari spot yang dia tidak tercoverage oleh main routernya dan kita taruh node mesh-nya di sana. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk melihat coverage-nya dan nanti kalau misalkan dia sudah drop sinyalnya, disitulah kita akan meletakkan si node mesh Asus Zen WiFi XD4S-nya. Jadi saya bawa satu. Nah, kebetulan Asus itu tidak punya app tertentu untuk menentukan di mana kita meletakkan node mesh-nya secara ideal. Jadi saya gunakan aplikasi network sinyal di sini. Saya download dari Play Store. Dia akan mendeteksi dB-nya atau kekuatan sinyal strength Wi-Fi-nya. Ini ke router Asus yang ada di sini, teman-teman. Ini dia mendapatkan minus 34. Nanti kita akan coba jalan, kita hampir kuning lah ya. Nanti disitulah kita meletakkan node mesh-nya. Jadi saya akan jalan dulu. Mungkin ke depan. Kayak ini saya jalan keluar. Ini masih minus 61, minus 59. Ya. Ini sudah masuk ke bagian depan rumah saya. Mungkin sekitar 30 meter dari 25 meter lah. 20-25 meter dari titik sana. Dan ini minus 69 ya. Minus 69 ini kayaknya cocok untuk kita kasih node mesh-nya di sini. Dan ya ini minus 78. Kita masuk ke rumah dulu. Mungkin di ruang tamu nanti saya kasih node mesh ini. Nanti di toko depan ini juga kita kasih node. Jadi dari depan sampai belakang rumah saya dia tercover WiFi dengan baik. Jadi saya mau masuk dan ini kita pasang node mesh yang pertama. Oke teman-teman, ini di minus 63, minus 65 di sini. Jadi sinyal strength-nya sudah mulai menurun. Kecepatan internetnya juga sepertinya menurun. Kita coba speed test dengan library speed test saja ya. Kita start supaya kita pakai speed test lokal. Dia hanya di 20 Mbps saja untuk downloadnya. 18 MB bahkan 19 MB, uploadnya di sekitar 40 Mbps. Nah, di sini sudah menurun secara drastis kecepatan internetnya. Ini saya akan taruh node mesh-nya di sini. Kebetulan situ ada colokan. Oke, teman-teman, tadi teman-teman bisa lihat bahwa sinyalnya WiFi-nya drop ya di minus 75, minus 65 nih. Sekarang sinyalnya menjadi kuat sekali di minus 29. Dan ini saya tersambung ke Asus XD4S. Dan kalau kita lihat di app Asusnya, di Zen WiFi XD4S yang kedua, di node-nya, jadi ada device yang terkonek, yaitu device saya, perangkat saya, Vivo V30 Pro. Di sini saya menggunakan Vivo V30 Pro ya Pak ya. Ini dia WiFi 6. Kalau kita lihat ada lambangnya 6. Dan sekarang saya coba speed test. Sekedar info saja, meskipun WiFi mesh, tetap biasanya dia akan mengalami drop bandwidth. Ya, teman-teman bisa lihat ini dia naik ke 15 MB ya, ke 12 MB tadi di bawah 10 Mbps. Naik tetapi dropnya cukup jauh. Kalau misalkan teman-teman mau nggak terlalu drop, tinggal digeser saja mendekati dengan node mesh utamanya. Tapi yang penting dia bisa sih. Yang pasti kalau WiFi mesh itu dia mengalami drop. Itu pasti, karena wireless itu pasti jaringannya akan mengalami drop. Kalau misalkan Anda tidak mau drop, silakan dimanfaatkan port Ethernet
yang ada di bawah sini. Karena koneksi yang tidak mengalami drop itu dia by kabel. Sekarang saya mau kasih Note mesh yang ketiga di toko saya. Oke teman-teman, saya mau tes dulu. Ini saya sudah di toko dan saya sudah kasih Asus Zen Wi-Fi XD4S-nya di sini. Dan saya mau coba. Ini saya terhubung ke Asus XD4S ya teman-teman, bisa dilihat. Saya mau fit call dulu tunangan saya. Terus nanti kita akan jalan ke belakang, apakah dia bisa roaming atau saya bisa berpindah wifi dengan cepat tanpa terputus. Halo Yang. Izin konten bentar ya. Oke, ini saya sedang fit call cewekku ya Pak ya. Dan kita coba roaming ke belakang, apakah terputus atau tidak fit callnya. Kamu dengar suaraku udah, Beb? Dengar. Aman. Lagi nyoba router Asus. Ini masih aman di sini, masih roaming. Oke, kita coba jalan lagi. Ini menyesuaikan apa namanya ISO kamera, Pak. Jadi saya harus menyesuaikan ISO kamera. Oh ya Allah, cincinnya tunjuk ke subscriberku, Beb. Asik. Dan ini saya sudah sampai ke belakang ke Note dan tidak ada jeda sama sekali ya, Pak ya. Si Asus Zen Wi-Fi 4S-nya. Beb. Nah, masih bisa ya, tidak patah-patah dia. Dan ini di main routernya. Jadi saya punya 3 Note mesh. Dia benar-benar mengcover dari belakang rumah saya sampai depan sekali. Dan ini saya bisa fit call dengan roaming tanpa delay. Makasih ya Beb ya. Sama. Dah, love you, assalamualaikum. Nah itu, saya bisa fit call dari depan sampai belakang tanpa harus terputus dari SSID routernya. Dan itu saja review singkat saya tentang router Asus Zen Wi-Fi XD4S ini. Untuk teman-teman yang mau beli, silahkan nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah atau di keranjang. Dan menurut saya router Asus Zen Wi-Fi 4S ini menjadi pilihan yang cukup sempurna kalau misalkan teman-teman mau nggak ribet, mau langsung connect, terus mudah dikontrol, yang membutuhkan rate data tinggi, ini cocok sekali Pak ya. Bentuknya juga sangat mini sekali dan kita bisa taruh di manapun kita mau begitu Pak. Kekurangannya minor, masih bisa diperbaiki dari firmware-nya. Dan katanya Asus mau melakukan update untuk series yang ini. Jadi kita tinggal tunggu saja, mungkin setelah update-nya selesai dia sudah tidak ada kekurangan-kekurangan yang minor lagi. Itu saja, saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.